warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Anggia selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran, dan terima kasih teman-teman yang telah hadir pada hari ini. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang implementasi evaluasi di sekolah. Berikut anggota kelompok kami. Dari saya sendiri ada Junior Rino dengan NPM 2021-01-593. Selanjutnya kemudian ada saya Zara Fitri Ramadan dengan NPM 202-201-501-643. Dan ada saya Ridan Sarofi dengan NPM 2022-0150-1995. Kemudian ada saya Muhammad Akif Bayhaqi dengan NPM 2022-015-015-38. Kemudian ada saya Nursaya Fauzia dengan NPM 2022-015-01578. Lanjut ke slide pertama ya. baik, di sini untuk pengertian evaluasi di sekolah, yaitu evaluasi adalah proses sistematis untuk mengukur pencapaian tujuan pembelajaran dan meliputi pengumpulan analitis dan interpretasi data hasil belajar. Tujuan utama meningkatkan kualitas pendidikan. Untuk tujuan evaluasi yaitu mengetahui pencapaian kompetensi siswa, memberikan umpan balik kepada guru dan siswa, dan menentukan keberhasilan metode pembelajaran menjadi dasar pengambilan keputusan pendidikan. Adapun bentuk-bentuk evaluasi. Bentuk-bentuk evaluasi ini ada 6. Yang pertama itu evaluasi diagnostik. Dan yang kedua ada mengetahui kemampuan awal siswa. Kemudian yang ketiga ada evaluasi formatif. Yang keempat itu ada selama pembelajaran sebagai umpan balik. Lanjut, yang kelima itu ada evaluasi sumatif, dan yang terakhir diakhiri pembelajaran, misalnya sebagai ujian tengah semester. Kemudian ada implementasi evaluasi di sekolah. Ya, ini ada 4. Yang pertama itu perencanaan instrumen evaluasi, seperti soal, rubik, atau observasi. Dan yang kedua itu pelaksanaan secara objektif dan transparan. Lalu yang ketiga ini ada pemanfaatan hasil evaluasi untuk perbaikan pembelajaran. Dan yang terakhir ada keterlibatan guru, siswa, dan manajemen sekolah. Kemudian ada evaluasi di sekolah dasar atau SD. Yang pertama adalah peran evaluasi di SD. Penting untuk memahami perkembangan siswa dan memperbarui program BK. Kemudian pendekatan evaluasi yaitu menekankan konstruktif atau pemahaman atau konsep daripada hanya ranking semata. Contoh penilaian autentik seperti pengamatan, jurnal, anekdot, dan observasi untuk melihat perilaku atau sikap sehari-hari. Kemudian fokus materi, evaluasi KD atau kompetensi dasar. Harus memberikan gambaran kebutuhan siswa, misalnya dalam operasi hitung atau pecahan, menggunakan media konkret agar konsep mudah dipahami. Evaluasi di SMP dan di SMA. Perkembangan kognitif, mulai menekankan aspek kognitif tinggi, keterampilan berpikir kritis, kreativitas, dan kemandirian belajar. Tahap perkembangan, peserta didik berada pada tahap operasional formal atau Piaget atau Rectero. Evaluasi perlu bersifat abstrak dan reflektif. Kemudian ada fokus evaluasi, yaitu menilai kemampuan akademik, keterampilan kolaborasi, dan kesiapan menghadapi tantangan masa depan. Lalu pemanfaatan penilaian. Penilaian berbasis proyek, portofolio digital, dan self-assessment. Contoh, ujian lisan atau eksperimen sederhana dengan video. Evaluasi formal atau ujian akhir semester perlu dilengkapi penilaian formatif yang berkesinambungan.
Selanjutnya mungkin saya bisa dijelaskan kembali. Oke, selanjutnya ada evaluasi program bimbingan konseling BK di sekolah. Itu 3 level evaluasi BK menurut Seng et al. Di 2012, yaitu ada perencanaan atau input, yang dimana perencanaan input itu lebih berfokus pada evaluasi komponen awal program BK sebelum pelaksanaan. Lalu ada proses atau pelaksanaan, yang dimana level ini menilai bagaimana sih program BK dijalankan selama implementasi, lalu proses melibatkan aktivitas harian, interaksi, dan eksekusi rencana yang telah dibuat. Nah, yang ketiga ada output hasil layanan, yang dimana level ini mengevaluasi hasil akhir program BK, yaitu dampak langsung pada siswa dan mencapai tujuannya. Nah, terus tujuan evaluasi itu apa? Untuk memastikan layanan yang diberikan relevan dan sesuai kebutuhan siswa. Nah, evaluasi bimbingan konseling ini bertujuan untuk memastikan bahwa layanan yang diberikan oleh konselor sekolah itu relevan dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Karena ini mencakup nilai apakah program BK efektif dalam mendukung perkembangan siswa secara holistik, baik secara akademik, sosial, emosional, maupun karir. Nah, cakupan evaluasi ini mulai dari layanan orientasi, informasi, konseling perorangan atau kelompok, hingga bimbingan karir, yang dimana itu dia layanan orientasi ini mengevaluasi menilai bagaimana siswa baru diperkenalkan dengan lingkungan sekolah, aturan, dan sumber daya BK. Lalu kalau layanan informasi itu menilai penyedia informasi tentang kesehatan mental, pendidikan, atau karir melalui brosur, seminar, atau sesi kelas. Nah, yang konseling perorangan atau kelompok ini mengevaluasinya tuh fokus pada sesi konseling pribadi atau kelompok untuk masalah yang spesifik seperti kecemasan atau konflik interpersonal. Lalu kalau bimbingan karir itu menilai dukungan untuk perencanaan masa depan seperti pemilihan jurusan atau persiapan kerja. Nah, dilanjut Kak sampingnya. Nah, ada pun studi kasus implementasi evaluasi itu, contohnya itu, yang satu tujuannya memahami dampak layanan BK terhadap perilaku, kesehatan mental atau emosional, dan perkembangan akademis siswa. Lalu yang kedua instrumen, yaitu skala sikap, observasi, portofolio, dan tes dan post tes. Itu aja. Lanjut Kak Zahra. Melanjutkan dari yang sebelumnya, ada tentang studi kasus tentang SD dan SMP. Nah, ini ada contoh kasusnya dari SD. Contoh kasus SD ini tentang gerakan literasi sekolah, yaitu evaluasinya dengan menghitung jumlah buku yang dibaca dan mengamati peningkatan antusiasme membaca jurnal observasi atau presentasi. Dari contoh kasus ini, fokus evaluasinya itu tentang mengukur jumlah buku yang dibaca dan peningkatan antusiasme dalam membaca itu sendiri. Nah, deskripsi programnya itu, program gerakan literasi sekolah ini dilaksanakan untuk meningkatkan minat baca siswa SD kelas 4-6 melalui kegiatan reading time, pojok baca kelas, jurnal membaca, dan presentasi buku. Tujuan dari evaluasi ini yaitu untuk mengetahui seberapa banyak buku yang berhasil dibaca siswa selama 1 semester ini. Kemudian ada yang mengamati perubahan antusiasme dan keterlibatan siswa dalam aktivitas membaca. Indikator dari evaluasi ini sendiri yaitu di bagian kuantitatif. Yang pertama, kita mengetahui jumlah buku yang dibaca per siswa itu diambil dari jurnal siswa itu sendiri, dan ada kualitatifnya yaitu tentang bagaimana antusiasme siswa dalam membaca dari lembar observasi. Kemudian ada metode dan instrumen evaluasinya. Yang pertama dari jurnal membaca, siswa dapat mencatat judul buku, jumlah halaman, ringkasan, dan tanggal selesai membaca. Ada juga mungkin dari observasi guru, di mana lembar observasi ini berisi indikator, ketekunan membaca, inisiatif memilih buku, dan partisipasi dalam diskusi. Terus ada hasil evaluasinya itu rata-rata siswa membaca 5-8 buku per semester misalnya, atau mungkin bisa lebih dari masing-masing siswa itu sendiri. Terus atau mungkin nanti ketika emang di dalam sekolah itu ada peningkatan dalam literasi membaca itu, presentasi buku itu akan meningkat
lebih cukup atau lebih baik daripada semester sebelumnya. Terus ada yang kedua ini ada contoh kasus di SMP atau di SMA dalam program BK kelompok. Evaluasi peningkatan keterampilan komunikasi interpersonal menggunakan pretest dan posttest atau skala komunikasi, observasi, dan partisipasi siswa. Nah, fokus evaluasi dalam contoh kasus SMP dan SMA ini yaitu untuk peningkatan keterampilan komunikasi interpersonal melalui pretest dan posttest itu sendiri. Bagaimana deskripsi programnya? Deskripsi dari program ini yaitu guru BK melaksanakan layanan BK kelompok misalnya dalam 6 sesi untuk meningkatkan keterampilan komunikasi dari interpersonal siswa dari kelas 7 sampai 10. Yang dimana kemampuan ini termasuk dengan kemampuan mendengarkan, menyampaikan pendapat, dan bekerja sama. Tujuan dari evaluasi ini sendiri yaitu untuk mengetahui perubahan skor komunikasi interpersonal sebelum ada dan sesudah layanan, dan untuk melihat kualitas interaksi siswa selama sesi dalam BK kelompok ini. Terus indikator evaluasinya yaitu bagaimana kemampuan siswa tersebut menyampaikan pendapatnya dengan jelas dan berani, dan bagaimana kemampuan siswa tersebut mendengar aktif masukan atau pendapat-pendapat dari temannya masing-masing. Terus siswa tersebut dapat memberikan umpan balik yang bagus kepada teman-temannya sehingga umpan balik tersebut bisa diterima oleh teman-temannya dan dijadikan acuan sebagai kemampuannya menjadi lebih baik berikutnya. Terus ada metodenya. Biasanya metodenya ini menggunakan pretest dan posttest, yaitu dengan menggunakan skala Likert atau biasanya ada tesnya sendiri, atau misalnya nih guru BK-nya memberikan penilaian kepada siswa itu nanti diwawancarai atau diobservasi oleh guru BK itu sendiri. Nah, terus selanjutnya ada kesimpulannya. Nah, kesimpulan dari semua materi ini yaitu yang pertama, evaluasi itu penting untuk menjamin kualitas pendidikan. Nah, kenapa evaluasi itu penting? Karena evaluasi merupakan bagian integral dari proses pendidikan karena membantu memastikan bahwa tujuan pembelajaran dan layanan sekolah tercapai dengan baik. Dengan evaluasi ini, guru dan tenaga kependidikan dapat mengetahui efektivitas proses yang berlangsung serta menemukan area yang perlu diperbaiki. Yang kedua, harus dilakukan secara berkelanjutan, objektif, dan sesuai tujuan. Nah, evaluasi ini harus dilakukan berkelanjutan, objektif, dan sesuai tujuan karena jika dilakukan hanya sekali atau sekedar formalitas, evaluasi yang baik mungkin nantinya akan menurun. Jadinya kalau misalnya evaluasinya tidak dilakukan dengan berkelanjutan, hasil yang dicapai oleh siswa tersebut atau dari sekolah tersebut akan menurun dibandingkan dengan hasil yang dilakukan secara berkelanjutan, objektif, dan sesuai dengan tujuannya. Kemudian ada evaluasi bukan hanya tentang nilai, tapi juga proses pembelajaran. Nah, dari hakikat evaluasi bukan sekedar menghasilkan angka atau skor, tetapi menilai keseluruhan proses pembelajaran ini, yang dimana mencakup aktivitas siswa, metode pembelajaran, interaksi guru dan siswa, hingga lingkungan belajar. Nah, dengan demikian ini evaluasi membantu memahami proses, bukan hanya sekedar hasilnya. Terus yang keempat ada hakikat evaluasi, yang dimana evaluasi yang terencana dan sistematis mampu memberikan data empiris yang bermanfaat. Nah, evaluasi ini harus dirancang dengan metode yang jelas, instrumen yang tepat, dan evaluasi yang sistematis menghasilkan data yang empiris yang dapat dipercaya untuk mengambil keputusan yang baik untuk pembelajaran maupun program bimbingan konseling itu sendiri. Yang kelima, ada manfaatnya baik untuk pembelajaran maupun program BK. Kalau dalam pembelajaran, manfaatnya itu untuk mengetahui capaian siswa tersebut, apakah efektivitas dalam metode pembelajaran serta mengajar atau sebagai kebutuhan perbaikan sudah lebih baik atau belum. Kemudian kalau dalam BK-nya ini mampu mengevaluasi efektivitas layanan, mengukur perubahan perilaku atau keterampilan siswa, dan menentukan tindak lanjut intervensi. Dan yang terakhir, yang keenam, ada evaluasi bulan akhir, yaitu evaluasi bukanlah jembatan menuju perbaikan dan inovasi di sekolah, atau evaluasi right arrow, tindak lanjut, atau right arrow peningkatan kualitas. Yang dimana evaluasi tidak berhenti pada pengumpulan dan pelaporan data saja. Evaluasi ini menjadi dasar untuk merencanakan perbaikan, inovasi, dan peningkatan kualitas pendidikan. Dan mungkin itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Apakah teman-teman ada yang ingin ditambahkan?
Jika memang sudah ada, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika nanti ada pertanyaan, mungkin akan dibuka di dalam sesi tanya jawab setelah pembelajaran ini ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih semuanya.